Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi kita hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan membahas satu tanaman ataupun rumput liar yang biasa hidup di kebun, yang memang pada dasarnya tanaman ini tidak dibudidayakan. Nah, ini teman-teman tanaman yang cukup lumayan bagus untuk penderita penyakit ginjal. Nah, teman-teman sekalian, pada buah tanaman ini mengandung klorogen, sisalogenon, torfogenin, ada salasonin, dan metil caveati. Di daunnya ada neokrologenik, di akarnya ada jurubain. Jadi ini merupakan kandungan-kandungan yang dikandung oleh tanaman ini. Ciri-ciri dari tanaman ini sebenarnya hampir mirip dengan terong, ya, hampir mirip dengan terong. Bedanya kalau tanaman ini ada duri di ruas-ruas rantingnya. Jadi ini seperti ini modelnya, dan ini sangat tahan terhadap kekeringan. Jadi memang biasanya tanaman ini tumbuh di tanah-tanah tandus yang kurang air dan kurang unsur kesuburan tanahnya, seperti itu. Nah, dalam penelitian di Medicinal Plant Quality Herbal Product for Healthy Living ini disebutkan bahwa kandungan dari tanaman ini memiliki aktivitas pembersih superoksida yang tinggi sampai dengan 70%. Jadi kandungan pembersih superoksida ini sampai dengan 70%. Nah, bagaimana kaitannya dengan penyakit ginjal atau untuk membersihkan ginjal kita? Dari manfaat yang dipunyai oleh tanaman ini ada anti radangnya. Jadi anti radang ini yang bisa meminimalkan atau membersihkan ginjal kita. Yang keduanya mengembalikan fungsi nekrosis tabular dan glomerulus. Jadi fungsi keduanya untuk ginjal kita ini adalah mengembalikan fungsi nekrosis tubular dan glomerulus. Jadi itu tadi fungsinya, karena ketika ginjal kita bermasalah itu maka tidak mampu menyerap atau menyaring racun yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga insulin ini itu tidak tidak bekerja baik, dan akhirnya menimbulkan gejala-gejala harus melakukan cuci darah dan lain-lain. Nah, ini salah satu solusi yang bisa kita lakukan selain melakukan konsultasi atau berobat ke dokter. Ya, tanaman liar ini bisa dijadikan sebagai alternatif. Nah, kalau di daerah-daerah mungkin akan berbeda namanya, tapi secara umum tanaman ini disebut dengan takokak. Nah, jadi tanaman ini memiliki buah yang kecil, tidak seperti tomat yang ukuran buahnya lebih besar. Nah, kalau ini agak lebih kecil dan pahit rasa buahnya. Nah, untuk menggunakan menjadi obat, ini bisa kita ambil daun, buahnya dan akarnya beserta batang, dimasak dengan 3 liter air,
ditunggu sampai airnya menjadi 1 liter. Nah, air inilah yang kita minum setiap hari, minimal 1 gelas dalam 1 harinya untuk pembersihan. Dan untuk pengobatan itu bisa dilakukan 2 kali sehari, pagi 1 gelas dan sore ataupun malamnya 1 gelas. Ini sudah dibuktikan oleh beberapa teman-teman yang menderita penyakit ginjal. Nah, selain dari penyakit ginjal ini, karena tanaman ini juga berfungsi untuk mengaktifkan saraf peredaran darah kita, sehingga banyak juga yang menggunakan tanaman ini untuk mengurangi kelemahan seksual. Jadi disfungsi ereksi pada laki-laki khususnya ini menyebabkan biasanya terjadi mani encer, terjadi ejakulasi dini. Nah, ternyata tanaman takokak ini juga bisa digunakan untuk mengembalikan fungsi-fungsi dari organ tubuh kita, khususnya di peredaran darah ke penis, sehingga aktivitas seksual kita bisa kembali normal. Nah, ini salah satunya untuk mengaktifkan fungsi saraf, mengalirkan darah ke bagian organ intim kita, khususnya di penis, agar berfungsi secara baik dan akhirnya kesehatan hubungan seksual kita bisa dijaga. Nah, itu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga tetap sehat selalu, dan yang paling penting adalah jika ada alternatif yang lebih murah, maka sebaiknya ditundalah untuk membeli obat-obat yang lebih mahal, apalagi cuci darah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.